Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavinda Lustika dengan NIM 22002040 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya bertugas untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu manajemen humas, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD, dan Ibu Merika Setiawati, MPD. Langsung saja masuk kepada pokok pembahasan, yaitu tentang kode etik public relation. Pengertian kode etik. Kode etik pada prinsipnya adalah tuntutan profesional yang sangat erat dengan satu kode etik setiap profesi. Jadi profesi apapun sebenarnya ada aturan yang menjadi tuntutan profesionalnya. Nah, kode etik itu berkaitan dengan prinsip etika yang berlaku untuk sebuah profesi. Tentu saja prinsip-prinsip etika pada umumnya akan berlaku untuk semua orang, juga berlaku bagi profesional sejauh mereka itu adalah manusia. Itu kode etik. Kode etik itu juga bisa dianggap sebagai sebuah tanggung jawab, suatu prinsip bagi kaum profesional. Bahkan sedemikian pula pokoknya, sehingga seakan-akan tidak harus lagi dikatakan bahwa itu adalah satu treatment yang jelas, aturan main yang jelas, yang sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka diikutin. Pokok pembahasan yang kedua yaitu tentang prinsip-prinsip yang mengatur kode etik, yaitu prinsip keadilan, bahwa prinsip ini menuntut orang yang profesional agar menjalankan profesinya secara adil dan tidak merugikan pihak manapun, dan tidak pula menyebabkan pihak tertentu hak dan kepentingan dari pihak tertentu menjadi terabaikan, khususnya orang yang dilayani dalam rangka profesinya. Prinsip yang kedua yaitu prinsipnya yang lain, prinsip otonomi. Ini lebih merupakan prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar, yang mereka diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Prinsip berikutnya adalah prinsip integral atau integritas moral. Ini lebih dalam lagi. Ini berdasarkan hakikat ciri-ciri profesi. Terlihat jelas bahwa orang-orang profesional adalah orang yang punya integritas pribadi atau moral yang memang harus diakui. Karena itu punya komitmen pribadi untuk menjaga keseluruhan profesinya, nama baiknya, dan juga kepentingan orang lain dan masyarakat banyak. Kaitan antara etika dan citra, karena bagaimanapun dalam public relation tujuan utamanya adalah menciptakan, membangun, mempertahankan, dan memperbaiki citra lembaga atau perusahaan. Pentingnya bagi seorang praktisi humas atau public relation memahami etika, atau kebanyakan orang yang menyebutnya sebagai pejabat humas. Pejabat biar kenapa? Karena menyangkut menyangkut penampilan dalam rangka menciptakan citra organisasi atau perusahaan, dan itu diubah nada di tangan mereka. Citra dan penampilan dalam kaitannya dengan etika dan nilai-nilai moral. Yang ketiga yaitu ikhtisar etika yang muncul dalam IPRA. Yang pertama terkait dengan integritas pribadi dan profesional, yaitu standar moral yang tinggi dan reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode etik IPRA. Yang kedua, perilaku pada klien, yaitu perlakuan yang adil, tidak mewakili kepentingan yang berselisih atau bersaing tanpa persetujuan, menjaga kepercayaan khalayak lain dan karyawan, tidak menerima upah kecuali dari klien atau atasan. Jadi tidak menerima sesuatu di luar itu sebagai bahan untuk tutup mulut, sehingga proses keadilan jadi bermasalah, kejujuran menjadi terabaikan, tidak
menggunakan metode yang menghina klien, dan lain-lain, meski iklan itu adalah lawan dari kliennya. Kita tidak menjaga kaitan-kaitan terkait dengan kondisi-kondisi yang di lapangan. Yang kemudian menjaga kompensasi yang bergantung pada pencapaian satu hasil yang tertentu. Lagi kita lainnya yang terlibat dalam perilaku terhadap publik dan media. Ternyata ini juga diatur ikhtisarnya, diatur juga dalam IPRA, bagaimana perilaku dari praktisi public relation dan kehumasan itu dalam menghadapi publik dan media. Itu prinsip di dalam membuat keputusan. Yang keempat, dengan perilaku terhadap publik dan media. Banyak yang diatur di situ, misalnya adalah bagaimana seorang praktisi public relation seharusnya memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang. Jadi memang kepentingan umum dan harga diri orang lain, martabat orang lain tidak bisa diabaikan, dan ini menjadi tanggung jawab dari praktisi public relation. Yang kelima, tidak merusak integritas media komunikasi. Jadi karena ada kerjasama yang baik, maka integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga media harus dijaga. Ini bentuknya adalah dengan memberikan berita-berita terbaik, berita-berita yang memang bisa diuji kebenarannya, bukan berita-berita janji yang sebenarnya palsu. Kemudian yang keenam, yaitu memberikan gambaran atau tidak menyebarluaskan secara sengaja informasi yang palsu, tetapi tidak aksi atau menyesatkan masyarakat. Memberikan gambar yang lain dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani. Kemudian ada kode etik itu terkadang tidak menciptakan atau menggunakan pengorganisasian palsu yang tidak benar untuk melayani kepentingan khusus atau kepentingan pribadi yang sebenarnya. Yang ketujuh adalah perilaku terhadap teman sejawat. Ternyata juga diatur dalam hidup praktisi public relation tidak melukai secara sengaja reputasi profesional atau praktek anggota lain yang senyawa dengan kita. Sama-sama praktisi public relation tidak berupaya mengganti anggota lain dengan karyawan atau kliennya, atau bekerja sama dengan anggota yang menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik ini. Pokok pembahasan yang keempat yaitu etika dalam kegiatan public relation. Yang pertama yaitu good communication for internal and external public. Yang kedua, faktor kejujuran. Yang ketiga, memberikan kepada bawahan atau karyawan adanya sense of belonging dan sense of responsibility untuk perusahaan, termasuk etika sehari-hari dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan semuanya. Yang keempat yaitu menyampaikan informasi-informasi penting kepada anggota dan kelompok yang berkepentingan. Yang kelima, menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang yang keenam yaitu menguasai teknik dan cara penanggulangan kasus ke kasus. Yang ketujuh yaitu mengenal batas-batas yang berdasarkan pada moralitas ilmu khas dari kegiatan ilmu, yaitu adalah moralitas dalam spesialnya sebagai seorang praktisi public relation lembaga. Yang ke-8 yaitu penuh dedikasi. Yang terakhir yaitu menaati kode etik itu keseluruhan. Materi yang terakhir yaitu tentang pasal tentang kode etik perhumasan di Indonesia, yaitu yang pertama pasal 1 itu mengatur soal komitmen pribadi, yang pasal 2 itu terkait dengan aturan perilaku terhadap klien atau atasan,
Pasal 3 mengatur tentang perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Pasal 4 yaitu mengatur soal perilaku terhadap teman sejawat. Baik, sekian pemaparan hasil analisis video dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.